Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada ustazah semuanya yang kami banggakan, serta kepada para sekolah TKIU Purwodadi Ustazah Hikmatul Bansari yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hikmatul Bansari selaku kepala sekolah TKIU Purwodadi Muhammad Sragen, dan tak lupa kepada ustazah-ustazah semuanya yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti forum berbagi budaya positif calon guru bergerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Hasanah. Kemudian ada pun susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah, yang keempat yaitu pemaparan materi budaya positif, kemudian yang kelima yaitu penutup. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan sore hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ustazah Lilis. Waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
berdiri di bawah duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TKIU Birrul Walidain pada beliau. Sekarang ini waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah karena pada kesempatan hari ini Gus Heni baru ada halangan tidak bisa hadir. Alhamdulillah ya Ustazah, marilah pada sore hari ini kita menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Umi Hasanah, yaitu tentang budaya positif. Dan mari kita ambil ilmu ini sehingga ilmunya nanti sangat bermanfaat bagi kita. Dan saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan pada sore hari ini, karena dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa meningkatkan keprofesionalan guru sebagai guru biar lebih meningkat dan profesional. Nah, terima kasih saudara semua. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Suki yang telah mewakili Gus Heni, karena saya hari ini nggak bisa hadir, atas supportnya pada kami. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Hasanah pada Umi. Monggo waktu dan bersilakan. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan tentang budaya positif modul 1.4. Next. Ini dari mulai sini yaitu perubahan paradigma. Ini merupakan kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan ini kita berhadapan-hadapan antara si A dan si B, teman Anda. Misalnya sobeklah kertas, sobeklah secari kertas, lalu tuliskan benda, umpamanya ini tuliskan benda
sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya saya tulis di sini cincin emas, gitu ya. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam pada sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Misalnya seperti ini ya. Tadi saya sudah menulis cincin emas, misalnya ya. Saya kepalkan, saya taruh di kepala tangan saya. Nih. Terus teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi ini ceritanya diminta. Nah, ini kan benda berharga ya, seperti cincin emas. Ini kan benda berharga, sangat berharga untuk diri kita. Nah, di sini kan kita akan berupaya sekuat tenaga tidak akan membuka kepala tangan kita, meskipun teman kita tadi si B meminta untuk membuka kepala tangan ini, meminta benda yang ada di kepala tangan kita. Nah, meskipun si B tadi membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap dan apa saja akan bisa membuat kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si A akan mempertahankan kepala tangannya karena itu adalah benda yang berharga bagi si A. Terima kasih. Oke. Andaikan itu tadi andaikan itu tadi saya juga akan mempertahankan apa yang ada di kepala tangan saya. Gitu. Meskipun teman kita itu mengancam, menghaji dan apapun yang dilakukan, yang tadi kita tetap mempertahankan benda yang kita miliki. Nah, ini adalah perubahan paradigma dengan kegiatan kepala tangan ini. Nah, ketika kita akan membuka atau kita akan menutup, itu kan ada pada diri kita kan, keputusan ada pada diri kita. Aku ingin mempertahankan, berarti diri kita yang mempertahankan. Aku ingin membuka, diri kita juga yang membukanya. Jadi apapun yang terjadi, ini adalah keputusan dari diri kita sendiri. Monggo next lagi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yang tentang disiplin. Selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin? Nih, sini bisa dilihat bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang satunya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa benar? Kayak memaksa begitu kan, agar dia patuh. Jadi disiplin, makna disiplin ini berubah di budaya kita. Padahal dari awal disiplin itu tadi artinya belajar. Untuk selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa buatan saya? Nah, selanjutnya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita kan kalau misalnya terlambat, aku di
ditegur kepala sekolah, kamu kok dapat SP, nanti saya malu sama teman-teman karena saya datangnya terlambat, saya malu kepada murid-murid saya datangnya terlambat. Nah, ini tadi kan membuat kita tidak nyaman. Nah, inilah disiplin di dalam budaya kita. Padahal sebenarnya tadi disiplin adalah artinya belajar. Next. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dari sini bisa kita ambil bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Yang kedua, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Next. Dan selanjutnya, next. Nah, ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Kita berperilaku atau berbuat itu mesti memiliki motivasi, yaitu ada 3 motivasi di sini, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, ini juga ada motivasi eksternal. Yang pertama yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti contoh tadi, ketika kita datang terlambat, misalnya kita ingin aku nggak akan datang tepat waktu, aku akan datang terlambat karena tadi saya ingin bersantai-santai dulu, masuk kerjanya akan terlambat. Nah, dia ini untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman, dia melakukannya. Karena dia melakukannya, dia akan mendapat hukuman. Ketika dia tepat waktu, dia tidak akan mendapatkan hukuman. Begitu untuk yang eksternal. Jadi eksternal ini motivasi yang dari luar. Ketika saya tidak melakukan itu, saya akan mendapat hukuman, saya akan mendapat teguran, saya akan mendapat SP dari sekolah ketika saya datang terlambat. Dan saya akan datang terlambat, dan saya akan datang tepat waktu, nanti saya tidak akan dapat hukuman. Ini motivasi eksternal. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, aku datang
motivasi eksternal. Bukannya aku misalnya kalau nanti bisa dibedakan motivasi internalnya, yaitu tujuan yang dari tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan datang tepat waktu karena saya menginginkannya, bukan dari aturan sekolah, bukan dari nanti ditegur sama kepala, bukan dari nanti saya malu sama temannya, tapi dari diri kita sendiri. Saya datang tepat waktu karena saya memang menghargai waktu, saya menghargai pekerjaan saya. Itulah yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal. Jadi menyadari bahwa saya kerja, saya tepat waktu, saya pulang juga tepat waktu, itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Next. Nah, ini selanjutnya yaitu merdeka, kata merdeka. Merdeka menurut Gajah Dewantara yaitu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kata merdeka menurut Gajah Dewantara. Selanjutnya, nah ini didukung oleh penghargaan. Ternyata nih, ketika saya pelajari ini, penghargaan itu ternyata malah membuat anak satu berpengaruh sekali ini di sini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Saya juga baru sadar bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Misalnya, kamu nanti kalau sorry nanti dapat hadiah dari ustazah, nanti dapat bintang. Ternyata itu penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi anak-anak tertekan ternyata. Aku nanti kalau tidak sulit, aku nanti dapat hukuman dari ustazah. Kalau aku nanti tidak sulit, tidak dapat penghargaan dari ustazah. Sama ternyata apa itu penghargaan dengan hukuman. Nah, nanti kita harus bagaimana? Itu nanti ada untuk selanjutnya. Terus ini pengaruh penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan yang menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Untuk penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, misalnya untuk ketika anak-anak dapat ranking 1, 2, 3 misalnya, ternyata dia nanti akan tersiksa. Kalau aku tidak dapat ranking 1, aku nanti malu. Apapun akan dia lakukan. Sebenarnya dia tidak nyaman dengan itu, tapi dengan adanya tadi peringkat yang kita berikan tadi, ternyata membuat anak-anak menjadi seperti itu. Next, untuk selanjutnya. Ini tadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan mengurangi
motivasi intrinsik tadi, dia mau melakukan sesuatu dia dapat imbalan. Dia akan melakukan sesuatu nanti dapat hadiah. Jadi tidak ada motivasi yang dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik tersebut. Lalu selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi itu pengakuan kepada anak-anak ya. Perlu diingat beberapa hal. Ternyata memberikan apresiasi itu ada beberapa perlu yang diingat. Satu, memberi pengakuan secara khusus. Dua, memberi pengakuan secara pribadi. Tiga, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya satu dua, semuanya kita memberikan pengakuan. Pengakuan ini misalnya hari ini kamu soleh kayak gitu. Jadi tidak hanya satu dua orang, ternyata semuanya harus, meskipun semua secara bergantian. Selanjutnya memberikan pengakuan secara konsisten. Yang selanjutnya fokus pada proses. Nih nanti kita bisa lihat untuk slide selanjutnya. Next. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini kita pakai pembukaan. Ini contohnya. Kemarin saya perhatikan, ini kan nilai-nilai kebajikannya rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan Mas Isku kemarin menolong temannya yang jatuh ya. Nah seperti itu memberikan apresiasi dengan pembuka, kata pembukanya kemarin saya perhatikan. Nah, gitu. Kalau itu kejadiannya sudah kemarin, ya. Terus selanjutnya ini yang saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Selanjutnya terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi setiap apapun perbuatan baik anak, kita beri apresiasi. Ini untuk ini apresiasi kebajikan. Selanjutnya next. Nah, ini nanti bisa di ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini nanti hukuman atau konsekuensi. Yang poin pertama, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Untuk selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Selanjutnya yang poin ketiga, murid diminta push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya yang ke murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Next kita lanjut. Nah di sini ya ada jawabannya nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini termasuk hukuman. Kenapa? Anak nyaman enggak? Suruh nulis 100 kali tulisannya. Tidak kan? Dia
memberikan tumpahan air, konsekuensi, benar konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini konsekuensi. Untuk selanjutnya next. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini bisa dilihat di sini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Pernah mendapat hukuman dari guru zaman sekolah? Sakit enggak kita? Sakit ya rasanya. Nah, ini kan sesuatu yang menyakitkan. Ini adalah hukuman. Untuk konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Nanti contoh tadi bisa dilihat. Untuk selanjutnya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Masih membekas enggak? Waktu SMA pernah dihukum terus sampai sekarang masih ingat? Nah, inilah membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Jangkanya pendek kalau konsekuensi, tidak nyaman saja, tidak sakit hati. Untuk selanjutnya anak membenci kedisiplinan, nih hukuman. Anak menghargai kedisiplinan. Yang selanjutnya hukuman ini paksaan. Yang konsekuensi stimulus dan tanggapan. Untuk selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri untuk konsekuensi. Hukuman ini konsep diri yang buruk, untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini bisa dipahami dia bisa berbohong. Untuk hukuman misalnya dia takut dihukum, akhirnya dia berbohong. Kamu tadi terlambat misalnya, gurunya tidak tahu dia terlambat, kamu tadi terlambat, padahal dia terlambat. Tidak Pak, karena dia tidak mau dihukum. Nah, ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ini menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Untuk yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau hukuman mesti membekas sampai sekarang. Nah, next lanjut. Nah, ini untuk selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian dari restitusi. Nah, jadi nanti ada perbedaan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan terakhir nanti apa restitusi. Nanti kita bisa hubungkan di akhir nanti materi ini. Untuk selanjutnya mungkin nih, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi.
tidak. Contoh untuk restitusi, untuk restitusi, ketika anak didik kita, terutama didiknya, melakukan kesalahan, misalnya untuk anak TK tidak memperhatikan mainan, misalnya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas di awal bahwa setiap selesai bermain, mainan dikasihkan kembali. Nah, ketika dia tidak perhatikan, nah ini maksud kita jangan gratis. Kamu harus perhatikan, begitu kan? Berarti kita marah dan menghukum dia. Sekarang hukumannya kamu berdiri di pojok situ karena kamu tidak perhatikan. Tidak seperti itu. Kita membuat restitusinya dengan satu ditanya baik-baik. Mas, kenapa tadi tidak ikut perhatikan mainan, misalnya seperti itu. Itu teman-teman juga ada tadi kok yang tidak perhatikan mainan. Tapi kalau perhatikan mainan itu kan lebih baik daripada tidak perhatikan. Terus dia akan menjawab. Jadi pertama jangan dimarahi dulu. Ketika sudah dimarahi dia nanti takut terus mesti berbohong. Itu karena dia takut untuk kena hukuman. Nah, ditanya dulu baik-baik. Nah, setelah itu banyak teman juga yang melakukan seperti itu, enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya apabila setelah selesai bermain, mainannya diperhatikan. Nah, setelah itu anak baru ditanya kesepakatan kita, kelas kita kemarin apa? Melakukan mainan setelah bermain. Nah, itu kan harus dilakukan. Ya, besok lagi tidak seperti itu ya. Nah, contoh kita melakukan restitusi. Jadi pertama terus nggak marahi, nanti anak cenderung takut dan mesti berbohong. Nah, ini tentang perbedaan apa yang kita cerna dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dapat dibaca. Untuk selanjutnya next. Ini ciri-ciri restitusi tadi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan dia tadi tidak merapikan mainan. Nah, belajar dari kesalahan tersebut, dia besok tidak akan melakukan lagi. Untuk yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara murid dengan gurunya, muridnya tidak takut dengan kita, karena kita tadi nanyanya dengan baik-baik. Dan kita tadi melakukan diskusi. Terus itu tadi tawaran, bukan paksaan. Tawarannya, Mas, kalau merapikan mainan, tadi kan kesepakatan kelas kita begini-begini. Kalau paksaan, kan kamu harus kan kayak gitu. Jadinya ini dari hati ke hati antara guru dan murid. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu kan langsung ke fokus ke solusinya. Kenapa tadi tidak merapikan mainan? Jadi seperti itu solusinya. Kemarin kesepakatan kita kalau bermain harus merapikan ini.
Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa takut untuk kembali ke kelompoknya, karena dia tadi sudah caranya pertama diam-diam ustazah dulu. Kamu tidak hanya kamu aja yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi dia langsung terbuka kepada ustazah dan dia berani kembali ke teman-temannya lagi, tidak menyendiri. Ambil hukuman yang kita berikan, satu, dia malu, yang kedua, dia tidak berani kembali kepada temannya. Dia kan mesti merasa minder, aku tadi melakukan kesalahan, dihukum sama guru, kayak itu. Untuk selanjutnya, ini kita next, ini keyakinan kelas ya. Nah, ini tadi ya, untuk keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Untuk membuat keyakinan kelas, ini kita bermusyawarah ya dengan anak-anak di kelas pertamanya. Jadi apa yang harus kita lakukan di kelas kita, ini kita melakukan musyawarah. Kalau anak-anak kita kan tidak bisa, mereka harus begini kan belum. Kita yang mengajukan dulu, teman-teman, misalnya ini teman-teman, kalau habis bermain kira-kira apa ya? Nah, kayak gitu kan. Dilatihkan terus tuh, berarti ya kesepakatan kelas kita ketika kita selesai bermain, kita melakukan mainan. Tidak kayak anak SD, SMP, SMA bisa membuat mereka tulis sendiri, ini peraturan kelasnya begini. Kalau anak TK, kita ustazah guru yang memancing mereka. Untuk selanjutnya, nih tadi budaya positif akan dari bawah dulu ya, dari yang paling kecil yang warna ungu. Peraturan kelas akan membawa ke keyakinan kelas akan membawa ke lingkungan positif. Lingkungan positif ini akan membawa ke budaya positif. Next, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat tidak kayak ini misalnya, ini kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah makan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, ini kesepakatan kelas ini kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi kata-katanya lebih ini lebih kekeluargaan, lebih kekeluargaan. Tidak kalimatnya harus kalimat yang positif. Tidak boleh memakai tidak. Untuk kesempatan kelas tidak jangan digunakan, kata tidak jangan digunakan. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini sudah termasuk misalnya tidak membuat teman menangis kayak itu kan, tidak kita gunakan. Jadi kesepakatannya kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kayak gini kesepakatan kelas yang kita. Next, ini
Jadi ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kira-kira kata apa yang pas untuk keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kata-katanya yang tidak monoton tapi positif. Ini bisa dibuat untuk keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Kan dilarang, kita tidak boleh pakai untuk yang keyakinan kelas. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya bisa dibuat saling menyayangi. Itu sudah termasuk dalam dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi kan otomatis tidak mengganggu, terus menolong, tidak menyakiti hati. Itu sudah termasuk dalam keyakinan kelasnya yang saling menyayangi. Untuk hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelas, hadir tepat waktu itu bisa digunakan. Jadi kata-katanya simpel tapi menyeluruh. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan berlari di kelas atau koridor. Dilarang tidak digunakan di dalam keyakinan kelas. Next. Nah, ini kan tadi keyakinan kelasnya, itu peraturannya. Bisa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, bisa diganti dengan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang dan bersabar, gunakan masker untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Next, monggo. Lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kita sebagai guru harus tahu 5 posisi kontrol ini. Di posisi manakah untuk kita saat ini? Yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kita saat ini posisi apakah yang ada pada diri kita? Kita bisa mengajar pada diri kita sendiri untuk posisi sebagai penghukum, mengganti sakit itu, membuat rasa bersalah bisa dibaca. Nah, pemantau, manajer. Nah, ini untuk posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu guru penghukum? Apa itu membuat rasa bersalah? Apa itu menjadi temani? Nanti bisa dijelaskan untuk selanjutnya. Next. Nah, ini bisa dibaca ya. Posisi kontrol guru sebagai apakah? Ketika kita mengucapkan sesuatu seperti
saya kecewa sekali denganmu. Ini kan biasanya kan ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu kamu terlambat sekolah. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Untuk selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Lakukan yang baik untuk kemajuanmu demi ibu dan bapak guru. Ini posisi kita sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah posisi kita yang sebagai manajer ini yang kita cerahkan di diri kita yang sebagai seorang guru. Selanjutnya, next. Untuk selanjutnya next. Nah, ini ya segitiga restitusi yang kemarin juga saya lakukan untuk di kelas saya kemarin waktu itu. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Next, nanti bisa nah ini menstabilkan identitas contohnya. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, ini kita wajib melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini untuk anak SD ke atas nih. Kalau untuk kita, kalau untuk TK ini bisa digunakan. Misalnya kan tadi temanku juga berbuat seperti ini. Jadi tidak hanya kamu saja. Begitu kalau untuk anak-anak ya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk anak-anak yang SD sampai SMA. Ini tadi menstabilkan identitas. Bisa dibilang menstabilkan identitas ngayem-ngayem. Jadi anak tidak merasa takut ketika dia melakukan kesalahan tadi. Kesalahan biasanya kan tidak disengaja atau mungkin disengaja buat mereka, tapi kita ngayem-ngayem dulu. Jadi anak itu tidak merasa takut. Aku pun dihukum, aku pun kena hukuman seperti ini. Tapi ini dengan segitiga restitusi, anak-anak yang pertama diem-diem. Untuk selanjutnya, nah, ini validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima kesenangan atau kebahagiaan hidup. Contohnya, kamu
bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah ini tadi ketika ada yang untuk kita tadi ketika kita melakukan restitusi untuk anak-anak, yang pertama tadi menstabilkan identitas, nyium-nyium anak-anak biar anak-anak itu tidak takut. Yang kedua, menanyakan apa yang telah ia perbuat. Benar tadi misalnya benar tadi Mas Haidar tidak merapikan mainan ketika habis bermain. Iya terus kan gitu. Nah terus baru ditanya, kenapa Mas Haidar tidak mau merapikan? Dia jawabannya, aku mau bermain terus. Kok aku mau bermain kok suruh merapikan mainan. Nah itu. Nah ini contoh dari validasi kebutuhan. Bermain itu memang menyenangkan, Mas. Bermain itu memang kebutuhan anak-anak. Tapi ini sudah waktunya selesai bermain. Nah gitu. Ini untuk validasi kebutuhan. Memang bermain kan kebutuhannya anak-anak. Ya ini diterapkan ke anak seperti itu. Next. Nah ini terus menanyakan keyakinan. Sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa merapikan mainan setelah selesai bermain. Dan kita tanyakan kepada dia, kemarin Mas Haidar sudah tahu kan kesepakatan kelas kita bahwa selesai bermain kita harus merapikan mainan pada tempatnya. Akhirnya anak juga ngerti. Iya Us, besok lagi tidak dilakukan ya. Besok kalau habis bermain silahkan dirapikan kembali. Itu untuk anak-anak mesti menjawab iya Us begitu. Dia tidak akan takut kepada kita ketika kita melakukan segitiga restitusi. Next. Nah ini referensi untuk materi kita yang budaya positif ini. Nah, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saya akan menjadi guru seperti apakah setelah tahu apa itu budaya positif, apa sebagai penghukum, itu tadi apa sebagai teman, apa sebagai manajer, apa sebagai sesuai dengan nilai posisi kontrol kita tadi. Next. Terima kasih. Sampun ini penguraian dari saya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kurang dan lebihnya mungkin kami mohon maaf. Untuk yang belum jelas tentang materi ini, boleh nanti bertanya kepada saya. Kalau tidak nyampe waktunya, boleh besok atau kapan-kapan nanti kami bisa menjawabnya. Terima kasih untuk urian hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustazah Umi Hasanah yang telah menyampaikan ilmu, berbagi pada kita tentang budaya positif. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi kita bisa melaksanakan budaya-budaya positif pada sekolah kita.
ada yang mau bertanya tentang materi budaya positif ini? Ayo, Siska. Mangga silakan Siska untuk menyampaikan pertanyaan pada saya ini. Di sini saya akan bertanya, budaya positif apa yang sudah diterapkan di sekolah kita Usumi menurut pendapat Usumi? Oke, terima kasih Siska yang telah berikan pertanyaannya. Monggo Usumi untuk dijawab. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, Sarah? Mau disampaikan? Oh iya, Putri. Terima kasih, Putri. Oke, terima kasih Us untuk waktunya. Saya ingin bertanya, apakah kegiatan segitiga restitusi sudah dilaksanakan di lembaga PAUD Tirtoridaya? Oke, Umi ada dua pertanyaan dari Usiska. Yang pertama yaitu budaya positif apa yang sudah dilakukan di sekolah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu sudahkah di sekolah kita melakukan segitiga restitusi gitu ya, Putri? Mangga Umi untuk menjawab pertanyaan dari Putri dan Umi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Siska, budaya positif apakah yang sudah dilakukan di sekolah kita? Dari awal kita masuk sekolah sampai pulang sekolah, alhamdulillah budaya positif sudah kita lakukan setiap hari. Yang pertama tadi, ketika masuk gerbang sekolah, anak-anak sudah bersalaman pada ustazah. Itu kan rasa hormatnya anak-anak kepada ustazah. Yang kedua, ketika bel masuk sudah berbunyi, anak-anak berbaris rapi, melakukan doa dan membaca kata tertib. Nah, itu juga sudah budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Untuk selanjutnya, setelah itu kita melakukan sholat duha bersama. Sebelum sholat duha melafalkan Asmaul Husna. Itu juga sudah merupakan budaya positif. Untuk selanjutnya lagi masuk ke yang siang, ketika makan snack, anak-anak melakukan doa sebelum dan sesudah makan. Untuk selanjutnya ketika pulang, ketika anak-anak pulang sudah berdoa dulu. Setelah itu pamit saling kepada ustazah. Itu juga sudah merupakan budaya positif. Dengan kita tidak merasa bahwa itu pembiasaan yang baik. Itu pembiasaan yang baik yang telah kita laksanakan, itu sudah termasuk budaya positif. Anak-anak tahu bahwa sampah itu dibuangnya di tempat sampah, itu aja sudah merupakan budaya positif. Jadi dari pagi sampai pulang sekolah, alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif. Jadi untuk selanjutnya dari Usmudrik, apakah kita sudah melakukan segitiga restitusi di sekolah kita? Sebenarnya secara tidak sengaja kita sudah melakukannya, tetapi
sebelumnya kan kita tidak tahu kalau apa segitiga restitusi itu. Nah, jadinya ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjustis, langsung menghukum kamu salah, kan tidak seperti itu yang kita lakukan nih. Mesti ditanya, tadi kenapa kamu tadi kenapa, itu mesti kita tanya dulu, tidak langsung kita marahi, tidak langsung kita hukum. Nah, itu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi yang tadi menstabilkan identitas, terus tadi kebutuhan, yang selanjutnya tadi ada pokoknya 3 tahapan tadi, tapi tidak urut kita melakukannya. Tapi alangkah baiknya setelah kita tahu apa itu tadi segitiga restitusi, kita urutkan ketika anak melakukan kesalahan. Sebenarnya kita sudah melakukan secara tidak sengaja, kita melakukan segitiga restitusi, tapi tidak seurut apa yang dipaparkan saja. Nah, untuk misalnya nanti kurang puas untuk jawaban saya, bisa nanti kita lakukan di lain waktu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gus Umi yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Semoga kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita sekarang ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih salat jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Umi.